Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Brand OnePlus sendiri cukup berkesan sebenarnya buat gua, karena waktu pertama kali rilis itu menurut gua terlihat beda sendiri dibandingkan brand-brand lain, apalagi dengan tagline-nya yang mereka menyebutnya itu sebagai flagship killer. Gue sendiri pernah punya mulai dari OnePlus One, OnePlus X, OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 6, OnePlus 6T, dan terakhir adalah OnePlus 7 Pro yang bahkan sampai sekarang masih gue pakai karena menurut gue experience-nya ini masih enak banget. Secara positioning kayaknya OnePlus udah bukan disebut flagship killer lagi, udah lebih dekat ke flagship beneran, dan di OnePlus 11 ini kayaknya berpotensi buat gantiin OnePlus 7 Pro sebagai daily driver gue. Oke, lanjut kita bahas OnePlus 11 dari segi desainnya dulu ya. OnePlus 11 5G ini feels-nya bahkan udah terasa premium mulai dari gua awal unboxing sampai megang untuk pertama kali. Material dan desainnya itu emang terasa premium ya. Feels-nya tuh kayak, menurut gue first impression-nya kayak megang atau ngelihat batu emerald. Itu kayaknya yang paling tepat buat menggambarkan kali ya. Gue suka banget nih ngelihat bagian belakang dari OnePlus 11 5G ini. Kayak ngelihat batu emerald, cantik dan premium. Tapi jadinya super hati-hati megangnya karena takut lecet. Di bagian kiri atas terdapat sebuah frame kamera yang buat gue juga kelihatan cukup unik nih. Berbentuk lingkaran yang cukup mendominasi dengan 3 kamera di dalamnya plus 1 flash dengan logo atau tulisan Hasselblad di tengahnya. Personally, gue suka nih dengan desain seperti ini. Kelihatan unik dan cukup mewah, tapi nggak berlebihan juga. Untuk di bagian depan terdapat layar 6,7 inch Super Fluid AMOLED beresolusi 2K dengan refresh rate 120Hz. Layarnya terasa cukup pas, nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Ukurannya cukup pas di tangan gue yang lumayan gede. Dan dengan spek layarnya yang premium ini, jelas terasa menyenangkan buat main game, konsumsi konten, ataupun entertainment. Ada sedikit tambahan yang menyenangkan nih di sisi kanan atas frame. Sekarang terdapat alert slider yang udah sempat dihilangkan di OnePlus 10T. Gue ngerasa alert slider itu jadi semacam ciri khasnya OnePlus semenjak OnePlus 2. Jadi ketika dihilangkan, berasa agak gimana gitu. Syukurnya sekarang alert slider balik lagi di OnePlus 11 5G. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi softwarenya. Untuk softwarenya sendiri, OnePlus 11 5G ini menggunakan Oxygen OS 13 yang berbasis dari Android 13. Oxygen OS sendiri sebenarnya cukup difavoritkan karena kustomisasinya yang minimum, serta nggak macam-macam perubahannya, dan performance-nya tuh tetap fast dan smooth. Tapi semenjak bersatunya Oppo dan OnePlus secara R&D, gue bisa bilang Oxygen OS 13 ini 95% berbasis dari Color OS-nya Oppo. Nyaris sama persis, beda di detail-detail kecil aja. Contohnya di Oxygen OS ini, clock widgetnya warna merah untuk angka 1 pertama. Awalnya gue juga sempat agak kecewa nih dengan bersatunya Oxygen OS dan Color OS ini. Tapi ternyata setelah dipakai secara langsung, Oxygen OS yang berbasis dari Color OS ini menyenangkan dan enak sekali untuk dipakai. Gue nggak lihat banyak bloatware dan secara experience ini masih sangat smooth dan sangat nyaman untuk dipakai. Jadi untuk Oxygen OS yang berbasis Color OS ini ternyata menurut gue pribadi nggak ada masalah. Secara spirit pun masih sama, kustomisasinya minimum tapi performance-nya tetap fast dan smooth. Fitur-fitur kayak enlarge folder, widget khusus, gaming mode, dan lain-lain bikin experience menggunakan Oxygen OS ini cukup nyaman. Dan bagusnya lagi, software update di OnePlus 11 5G ini cukup panjang. 4 tahun OS update dan 5 tahun security update. Cocok buat yang nggak sering-sering ganti HP. Lanjut, kita bahas performanya. Untuk performanya sendiri, OnePlus ini bisa dikategorikan sebagai premium flagship. Menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang sampai sekarang masih menjadi Snapdragon tipe paling tinggi yang ada di tahun 2022 ini. Kemudian pakai RAM 16GB, LPDDR5X, storage 256GB, UFS 4.0, baterai 5000 mAh, dan Super VOOC charging sampai 100 watt. Gokil! Gimana performance-nya? Buat performa harian, kayaknya udah nggak perlu dibahas lagi. Ini terlalu smooth menurut gue. Ganti-ganti apps nggak pernah ada lag. Klaimnya bisa sampai buka 44 apps sekaligus. Bahkan kayaknya gue nggak install apps sampai sebanyak itu juga. Untuk performa gaming, gue nyobain main Honkai Star Rail dan COD Mobile. Dua-duanya bisa dapat settingan grafik yang cukup tinggi, dan ada fitur Game Engine Mode yang bisa dimunculkan dengan swipe di bagian kiri atau kanan atas. Kustomisasinya cukup lengkap, dan ada banyak mode untuk gaming, bisa menambah kenyamanan saat bermain game. Oke, dari segi baterainya, OnePlus 11 5G ini menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Ini cukup menarik, karena kebanyakan flagship itu baterainya nggak sampai sebesar 5000 mAh.
Ada sih yang pakai 5000 mAh juga, tapi pilihannya tuh nggak banyak. Rata-rata smartphone flagship itu menggunakan baterai sekitar 4200 sampai 4700 mAh. Kenapa? Karena kebanyakan mengejar ketipisan dari bodi smartphone-nya sendiri, jadi nggak bisa pakai kapasitas baterai yang lumayan besar. Untuk daya tahan baterainya sendiri pun gue cukup surprise nih, dengan kondisi SIM card aktif internetnya, kemudian gue make 2 akun WA, 1 Telegram, kemudian sosial media, kadang-kadang nonton YouTube dan pakai buat Spotify juga, sama main game juga sedikit-sedikit. Itu pasti bisa tembus 1 hari full. Dan rata-rata pemakaian gue, kalau gue pakai keluar rumah, itu balik-balik malam di rumah sampai sekitar jam 9 malam gitu, baterainya mungkin masih sisa sekitar 50%. Jadi mungkin nggak heran nih kalau baterainya bisa bertahan sampai hampir 2 hari full. Kejutan lain ada di chargernya. Di dalam paket penjualan kita masih dapat Superfook Charger 100 watt beserta kabelnya. 100 watt, ini juga gokil sih. Kenceng banget ngecharge-nya. Gue sih nggak pernah ya ngecharge dari 0% banget, tapi sebagai patokan 0-50% itu bisa keisi sekitar 10 menit, dan 0-100 itu bisa sekitar 25-30 menit. Gue nggak pernah ngira gue butuh fast charging kayak gini sampai gue nyoba sendiri. Enak banget ternyata make fast charging. Tapi kombinasi baterai gede plus fast charging ini kok rasanya agak too good to be true, dan bener ternyata ada satu fitur yang dihilangkan, yaitu adalah wireless charging. Dan menurut gue itu fair enough lah buat gue, karena secara personal gue nggak terlalu sering pakai fast charging, jadi gue nggak terlalu kehilangan banget, dan kayaknya kombinasi baterai besar dan fast charging itu lebih penting daripada sekedar tambahan wireless charger aja. Jadi ketika dihilangkan, menurut gue cukup fair. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri, ini merupakan tahun ketiga kerjasama antara OnePlus dan Hasselblad. Ini juga menjadi pengalaman pertama gue menggunakan smartphone OnePlus yang kameranya udah dituning oleh Hasselblad, kayak OnePlus 11 5G ini. OnePlus 11 5G menggunakan 50 megapiksel main kamera, 48 megapiksel ultra wide lens, dan 32 megapiksel telefoto atau portrait lens, serta kamera depan 16 megapiksel. Experience gue ketika menggunakan kamera dari OnePlus 11 ini adalah menyenangkan. Gue bisa main-main filter dan mode expand dari Hasselblad yang mungkin nggak bisa gue dapet dari smartphone lain. Kalau masalah bagus atau enggak itu sepertinya subjektif ya, tapi overall experience gue menggunakan kamera dari OnePlus 11 ini adalah fun, menyenangkan. Oke, langsung kita lihat hasil foto dan video dari kameranya OnePlus 11 5G. Tes kamera belakangnya OnePlus 11 5G. Ini ada mode sampai 8K, tapi kita pakai 4K 60 fps. Kurang lebih kualitasnya kayak gini nih. Gimana? Oke nggak? Ini nyoba pakai yang Ultra Steady
Tapi kalau Ultra Steady itu mentoknya di 1080p 60 fps. Kira-kira seperti ini kualitasnya. Oke. Sekarang ngetes kamera depannya. Kamera depan OnePlus 11. Nah, ini mentok di 1080p dan gue nggak bisa milih FPS-nya, jadi nggak ada pilihan FPS counternya, cuma bisa pilih 720p atau 1080p doang. Dan ini lumayan banyak terjadi di smartphone keluaran BBK Group ya, kalau gua nggak salah ya. Jadi di Oppo, di OnePlus itu untuk kamera depan terbatas di 1080p, nggak bisa sampai 4K. Untuk kualitasnya kurang lebih kayak gini. Oke, sekian ya. Overall, setelah nyobain OnePlus 11 5G ini selama kurang lebih sekitar 1 bulan, gue cukup puas. Formula performance tinggi, layar bagus, baterai tahan lama, serta kamera yang cukup bisa diandalkan, bikin OnePlus 11 5G ini bisa jadi penantang baru yang harus diperhitungkan di kelas flagship. Gua rasa OnePlus 11 ini bisa jadi alternatif dan angin segar yang patut diperhitungkan. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.